Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Biarlah Tuhan menjadi kepala rumah ini, dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Biarlah Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah saudaraku. Biarlah Tuhan menjadi kepala rumah ini, ku alami setiap waktu. Tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah saudaraku. Keluargaku adalah saudaraku. Keluargaku adalah saudaraku. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk anugerah, kebaikan, dan kemurahan-Mu. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kami berdoa, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami paham dan mengerti apa yang menjadi kebenaran-Mu, dan tolong kami untuk kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami minta tolong Tuhan memberkati kami sementara kami belajar firman-Mu hari ini. Dan untuk Tuhan seluruh kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, yaitu hati yang bersyukur. Mari kita akan memulai dengan satu bagian dari firman Tuhan, yaitu dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal,
Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kata mengucap syukur tentu menjadi sebuah kata yang begitu familiar dalam telinga kita. Karena kita tentu sangat sering mendengarnya, atau bahkan mungkin kita pun sering mengatakannya, bukan? Kalau saat ini saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak di antara saudara yang bersyukur hari ini? Maka saya percaya bahwa hampir setiap kita tentu akan mengangkat tangan sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang yang bersyukur. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa untuk mengucap syukur itu selalu dibutuhkan alasan. Selalu ada reason yang menyebabkan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saya juga percaya bahwa acap kali yang menjadi alasan kita mengucap syukur tentu alasan-alasan yang baik. Ketika kita sehat, ketika kita bahagia, ketika kita bersuka cita, ketika kita diberkati, ketika keluarga kita harmonis, maka tentu bukanlah perkara yang sulit untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu adalah hal-hal atau alasan-alasan yang baik sehingga kita bersyukur. Tetapi kalau kita mencermati kembali dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18, tadi dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, atau mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Tentu termasuk di dalamnya adalah ketika atau karena alasan-alasan yang tidak baik. Alkitab berkata kita harus tetap mengucap syukur. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, mungkinkah kita mengucap syukur dalam segala hal? Ketika kita mendapati pasangan kita melukai hati kita, ketika kita mendapati pasangan kita berkhianat terhadap kita, ketika kita mendapati orang tua menyakiti hati kita sebagai anak, ketika kita mendapati anak-anak kita melukai hati kita sebagai orang tua, ketika kita mendapati orang yang kita kasihi pergi untuk selamanya dari hidup kita, ketika kita mengalami kehilangan pekerjaan, ketika kita mengalami kehilangan mata pencaharian, pertanyaannya, mungkinkah kita bersyukur dalam keadaan demikian? Tentu tidak mudah, bukan? Apalagi ketika cerita pahit itu terjadi dalam waktu yang tidak singkat. Mungkinkah kita akan tetap bersyukur? Maka jawabannya tentu tidak mungkin. Kalau 1-2 kali mungkin kita akan bersyukur. Tetapi bagaimana jika itu terjadi berkali-kali, apalagi dalam waktu yang cukup lama? Mungkinkah kita akan bersyukur kepada Allah? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur dengan hati kita, maka saya percaya kita akan mendapati bahwa tidak mungkin kita mengucap syukur secara terus-menerus di dalam segala keadaan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat Tesalonika yang sedang tidak dalam keadaan yang baik. Karena iman, orang-orang di sekitar mereka memusuhi mereka. Karena iman, pemerintah memperlakukan mereka secara tidak adil. Karena iman, mereka harus berhadapan dengan penderitaan dan aniaya. Lalu Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Bahkan kemudian dikatakan, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ini kemudian membuat kita menjadi paham satu hal, bahwa ternyata salah satu kehendak Allah atas kehidupan kita adalah mengucap syukur di dalam segala keadaan. Mengucap syukur di dalam segala hal. Nah, menurut Bapak Ibu Saudara, mungkinkah kita terus mengucap syukur di dalam segala keadaan? Kalau kemudian kita berkata tidak mungkin kita mengucap syukur di dalam segala keadaan secara terus-menerus,
Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah begini, apakah kemudian mungkin Tuhan memberikan perintah kepada kita, sebuah perintah yang tidak bisa kita lakukan? Bukankah jawabannya tidak mungkin juga, bukan? Artinya kita mampu mengucap syukur di dalam segala keadaan. Kita mampu melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sesungguhnya kuncinya atau jawabannya ada pada bagian akhir dari ayat yang kita baca, yaitu ada pada kata di dalam Kristus. Nah, apa yang dimaksud dengan kata di dalam Kristus? Ini artinya adalah berbicara tentang orang-orang yang telah menerima anugerah dan kasih karunia dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita coba membuka dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara, hati yang bersyukur itu adalah dampak, itu adalah akibat. Akibat dari apa? Akibat dari sebuah kesadaran tentang siapa diri kita dan tentang siapa Tuhan kita. Karena saya percaya kalau kita sadar siapa kita dan siapa Tuhan kita, maka saya percaya bahwa persoalan bersyukur, persoalan mengucap syukur itu akan menjadi sesuatu yang bisa kita kerjakan dan kita lakukan secara terus-menerus. Mari kita akan cermati Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Dikatakan begini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, mari kita kembali ke ayat yang ke-12. Dikatakan karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Nah, ayat 12 ini sesungguhnya adalah landasan dasar atau hakikat dasar tentang siapa kita. Satu, bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan. Dua, bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Bapak Ibu Saudara, ini adalah dua realita yang kita harus pahami dengan sungguh dan kita harus bangun dalam kerangka berpikir kita. Sebuah kenyataan, sebuah realita bahwa Tuhan memilih dan mengasihi kita, itu menjadi sebuah realita yang tidak terbantahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengar baik. Ketika Alkitab mengatakan bahwa kita adalah orang yang dipilih dan dikasihi Allah, maka itu artinya Alkitab sedang memberitahukan kepada kita bahwa kita adalah pribadi yang istimewa. Alkitab sedang memberitahukan kepada kita bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang selalu ada dalam perhatian dan pengawasan Tuhan. Kita adalah pribadi-pribadi yang telah menjadi milik Allah. Apakah hanya itu saja? Tidak. Karena realita bahwa Tuhan mengasihi kita adalah bagaimana Tuhan membuka dirinya dan membiarkan kita datang dan mendekat kepadanya. Bahkan demi kita, Kristus memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri bagi kita semua. Dia mengasihi kita dengan kasih, dengan cinta yang sangat besar. Itulah kasihnya, itulah cintanya. Mengasihi, menerima kita tanpa syarat. Bagaimana tidak? Tuhan memilih dan mengasihi kita bukan pada momen kita ada dalam kebenaran, namun justru pada saat keberdosaan. Bukan pada saat atau bukan pada posisi kita mengasihinya, mencintainya, mendambakannya, mengharapkannya. Justru pada posisi kita musuh dan seteru Allah. Namun pada momen itulah Allah memilih dan mengasihi kita. Itu sebabnya penting untuk kita membangun kesadaran yang utuh dalam kerangka berpikir kita tentang siapa diri kita.
Mengapa penting membangun kesadaran ini? Karena persoalan orang Kristen masa kini adalah begini. Persoalannya ada pada frame-nya atau kerangka berpikirnya. Makanya esensi dasar yang perlu kita sadari adalah bahwa kita ini orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi. Karena ketika kita sadar bahwa kita adalah orang pilihan Allah, kita orang istimewa yang dikasihi Allah, maka kita akan memutuskan menjadi orang yang hidup berbelas kasihan terhadap orang lain. Hidup dalam kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Makanya dikatakan kenakanlah. Bahkan kata kenakanlah itu diulang 2 kali. Kata kenakanlah artinya memakai, seperti kita memakai pakaian. Itu sebuah keputusan. Kenakanlah juga memiliki arti memiliki. Nah, kalau kita sadar status kita sadar siapa diri kita, mustahil kita akan bertindak sembarangan dalam mengambil keputusan. Karena kita sadar siapa kita sadar siapa Tuhan kita sadar status kita, maka kita mampu untuk bersikap sabar terhadap orang lain, termasuk terhadap pasangan kita. Nah, begitupun sebaliknya. Kalau kita sadar siapa kita, maka mustahil kita akan dengan sengaja melukai pasangan kita, anak kita, orang tua kita, dan bahkan mungkin sesama kita. Namun toh kalaupun sampai ada orang-orang yang melukai hati kita, oleh karena kita sadar siapa kita adalah orang pilihan Allah yang dikasihi Allah, maka kita akan mampu untuk memutuskan untuk tidak menaruh dendam kepadanya. Bahkan kita akan dengan ringan untuk melepaskan pengampunan bagi orang tersebut. Alasannya sederhana, karena kita tahu siapa kita dan kita tahu siapa Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, kita seringkali gak bisa menghalangi orang melakukan kesalahan terhadap kita. Namun satu hal yang bisa kita lakukan adalah mencegah terjadinya pertikaian. Dalam hidup ini, baik dalam konteks keluarga ataupun komunitas, seringkali kita akan berhadapan dengan hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik, perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, selisih paham, rasa kecewa, keterlukaan, dan hal-hal lainnya. Bukankah memang tidak ada keluarga yang sempurna seutuhnya? Bukankah memang tidak ada komunitas yang sempurna seutuhnya? Yang tidak pernah mengalami perbedaan pendapat, tidak pernah mengalami selisih paham, tidak pernah mengalami gesekan ataupun hal-hal yang lainnya. Karena itu kita perlu kembali kepada landasan dasarnya, yaitu membangun sebuah kesadaran tentang siapa kita dan tentang siapa Tuhan kita. Kalau kita mengingat kembali peristiwa di Golgota dalam proses penyaliban, dalam peristiwa penyaliban, ketika Yesus menderita dengan hebat, justru ada tentara-tentara Romawi yang mentertawakannya, bahkan membuang undi untuk jubahnya. Untuk orang-orang yang menyakiti hatinya, untuk orang-orang yang melukai hatinya, untuk orang-orang yang benar-benar membuat Tuhan merasa terluka, justru Yesus memutuskan untuk berbelas kasihan terhadap mereka. Yesus memutuskan untuk mengampuni mereka. Itu sebabnya Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus memutuskan untuk mengampuni karena Yesus tahu siapa dirinya. Dia tahu statusnya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang dipilih Allah, kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Mari kenakan
manusia baru itu. Kenakan, putuskan untuk mengampuni kalau hari ini ada orang-orang yang menyakiti hatimu. Apakah itu pasanganmu? Apakah itu anak-anakmu? Apakah itu orang tuamu? Ataukah itu sesamamu? Mari kenakan dan bangun kesadaran yang utuh dalam diri kita. Kita tahu siapa kita. Kita tahu siapa Tuhan kita. Itu sebabnya kita akan mampu hidup dengan hati yang bersyukur kepada Allah. Oleh karena kita tahu status kita di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Biarlah firman kebenaran yang sama-sama kami dengar, sama-sama kami pelajari hari ini boleh menjadi berkat bagi kami sekalian, menjadi pegangan, menjadi pedoman, menjadi penuntun, menjadi pengingat dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tuhan memberkati setiap kami, dan untuk Tuhan seluruh kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15, atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.